Selamat datang kembali channelnya Adit MKM dan kali ini saya ada bersama guru Yeay. SD idola Semalang Raya. Ada Jessica Wilona. Yeay. Emang Semalang Raya nggak juga kayaknya. sekabupaten lah. Aku Cika, panggilannya Cika. Nama panjangnya Jessica Sherlyn Wilona gitu. Tahun lalu tuh aku lulus dari psikologi, S1 psikologi, jadi sarjana. Dan sekarang mengajar di sebuah SD di Kota Malang. Kenapa senyum-senyum gitu? Nggak apa, kayak lulus psikologi tuh kayak aku kemarin lulus tes psikologi. Hasilnya saya nggak psikopat. Untuk kamu bilang S1. Oke. Terus kan kamu sekarang di apa ya, di situasi di mana kamu harus ngajar, terus ada kejadian kayak gini nih, ada coronaan gini nih, ngefek nggak sama pekerjaanmu? Efek banget. Jadi ngefeknya gimana? Banyak sebenarnya. Jadi pertama-tama WFH, jadi harus work from home kan. Tapi untungnya itu apa ya, kayak sebelum ada perintah untuk work from home itu di sekolah itu sudah mulai nyiapin gitu, karena udah ngesense kayaknya akan terjadi nih gitu. Jadi udah nyiapin Google Classroom dan lain-lain kayak gitu. Ngefek banget karena kalau dari sisi guru itu mau nggak mau harus adaptasi gitu, cari cara yang kreatif untuk menyampaikan materi ke anak-anak gitu, terutama anak-anak SD gitu. Ngefeknya lagi tuh apa ya, di satu sisi tuh apa, hubungan antara guru sama orang tua tuh juga akhirnya mau nggak mau harus semakin intens gitu, karena di rumah yang ngawasin belajar kan papa mama orang tuanya gitu. So far bagaimana kamu beradaptasi dengan WFH-mu? Kayak, Jadi aku ah, eh apa yang kulakukan gitu. buat Kalau beradaptasi dengan sejauh semua ini, ini. kalau sejauh ini sebenarnya selama WFH gitu aku kayak ada beberapa fase gitu loh. Jadi kayak fase pertama tuh kayak aku yes lebih banyak istirahat di rumah gitu. Enggak juga ternyata, karena pada akhirnya harus tetap kerja sesuai jam kerja gitu kan. Cuma ya hemat waktu di jalan dan lain-lain. Jadi kalau aku melihatnya, pertama-tama tuh aku lebih banyak mensyukuri gitu hal-hal yang tidak bisa aku dapatkan kalau aku bekerja seperti biasa. Seperti oh aku nggak secapek biasanya, walaupun tetap capek sih. Terus apa lagi ya, terus aku mencoba untuk ini sih, melihat evaluasi gitu kehidupanku sehari-hari tuh kayak gimana sih, imbang nggak sih gitu antara istirahat, antara focus time, terus macem-macem gitu. Aku lihat lagi terus oke, berarti kok kayaknya aku rasanya nggak enak ya, misalnya pagi tuh udah rasanya udah nggak produktif, terus kayak lemes dan lain-lain, berarti there is something wrong gitu, kayak ada sesuatu yang harus kulakukan dalam keseharianku gitu. Kamu ngelihat ada problem yang apa ya? Yang muncul nggak dari anak-anakmu ketika harus break kayak gini? Dari anak-anak murid maksudnya. Dari anak-anak murid, kalau Mm-mm. dari anak-anak kalau dari anak-anak itu biasanya pertama-tama itu yang paling kenceng omongannya adalah bosen teacher gitu. Udah itu bosen itu paling kenceng gitu, karena kalau di sekolahku bekerja ini, selama sekolah dari rumah itu mereka jam belajarnya sampai siang, jam 12 ya kalau nggak salah gitu. Karena um, orang tua kan juga perlu menyesuaikan dan lain-lain gitu, dan mereka juga masih SD. Jadi sebisa mungkin materi disampaikan itu jadi tiap hari mereka diberikan target harian, harus ngajain ini. Terus selalu apa ya, ada update gitu loh dari homeroom teachernya ke anak-anak itu, ke orang tua juga. Dan kalau anak-anak itu sih yang aku lihat, selain bosen banget, jadi apa ya,
banyak screen time-nya mau nggak mau gitu. Karena kalau udah bosen banget misalnya main belum tentu mereka bisa dapat mainan yang sesuai dengan apa ya, lama-lama kan bosan gitu loh setiap hari kok ini lagi ini lagi ini lagi. Ada yang jatuhnya jadi ngegame seharian, internetan seharian gitu. Maksudnya ya mungkin orang tua juga membatasi, tapi karena sibuk juga, karena mereka harus kerja dari rumah juga, ngurusin rumah dan lain-lain, jadi mungkin kadang-kadang lost gitu loh. Akhirnya mereka banyak yang ngegame dan lain-lain. Itu yang salah satu hal yang dikhawatirkan juga gitu. Jadi mereka itu Karena bosen. Mereka itu bosen karena ada target hariannya itu. enggak. Jadi bosannya gini, biasanya target harian udah selesai. Terus ngapain ya? Gitu loh. Terus ngapain ya? Awal-awal mungkin ada sih anak-anak yang mereka senang gitu, dan akhirnya jatuhnya tuh jadi positif. Jadi mereka kreatif, bikin-bikin art, bikin-bikin cerita pendek, bikin YouTube dan lain-lain. Jadinya jatuhnya produktif. Ada yang akhirnya mereka lebih banyak latihan piano dan lain-lain gitu. Tapi ada juga yang akhirnya malah mereka itu ya karena lama-lama bosen gitu loh. Akhirnya HP-an, screen time lah ya. Apalah yang kita lakukan di HP itu YouTube-an gitu. Berarti kayaknya harus apa ya, kayak mulai nyari kegiatan lain untuk menghibur diri selain HP gitu kan sih. Kayaknya harus Iya. menghidupkan kembali hal-hal yang dulu udah pernah kita tinggalkan, kayak membuat mobil-mobilan dari daun jeruk kayak gitu kan sih. Kulit jeruk gitu. Bermain Iya sih, plastisin. tapi kan terus kalau tugasnya udah selesai, itu kadang-kadang mereka ngapain ya gitu. Ada yang mungkin dari awal emang udah suka main game, dan ini merupakan kesempatan untuk main game sebanyak-banyaknya kayak gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa gitu main game internetan, cuma emang harus apa ya, belajar ngebatasin itu sih. Ini Itu aja struggle-nya sih salah satu yang aku lihat gitu. belajar make up gitu loh. Iya, siapa tahu kan. Iya bisa. Siapa tahu kan anak. Bisa Tahu dia bisa menjadi cosplayer muda gitu. Body painting kan belum. itu kalau anda ya. Apa yang Iya belajar bisa body jadi, painting bisa loh. jadi. Biar kalau misalnya ada Arema main gitu kayak gak usah atribut, ngecat diri sendiri gitu. Jadi singa. Iya. Ribet gak sih gambarin bulunya satu-satu? Yang semakin aku sadari ketika WFH ini adalah totalitas gitu sih. Kamu pernah bilang soal dedikasi itu. Maksudnya sebelum WFH ini pun tuh aku kan dulu sebagai murid ya. Terus sekarang ketika masuk ke dalam sekolah ini sebagai guru, itu ternyata banyak hal yang kayak aku nggak sadari ketika aku masih sebagai siswa. Kalau siswa, ketika aku ya, ini dari aku gitu, ketika aku masih siswa, aku melihat loh harusnya gini, aku punya banyak ekspektasi kok nggak dipenuhi, kenapa nggak, tuntutanku tidak dipenuhi, aku maunya gini gini gini, kenapa kok nggak gitu. Tapi ketika aku jadi guru, kayak aku melihat lebih luas gitu, dari perspektif yang lebih tinggi gitu. Jadi kayak ya Noted. jadi kayak oh noted. Jadi aku melihatnya ternyata segini loh yang diberikan oleh guru-guruku gitu. Maksudnya benar-benar yang totalitas. Mungkin yang aku ya sebagai selayaknya manusia, mungkin akhirnya waktu kita mengalami kecewaan kita lihat negatif. Oh alah, kok gini sih gitu. Ternyata padahal kan wajar gitu. Namanya kekurangan, kelebihan itu pada setiap orang ada, termasuk pada diri guru gitu. Cuma yang benar-benar aku lihat ketika aku terjun menjadi seorang guru gitu, aku melihat dedikasinya, terutama guru-guru yang dulu pernah ngajar aku waktu aku masih dari SD, SMP, SMA. Itu aku melihat wah dedikasinya luar biasa gitu loh. Mereka benar-benar kasih hati, mengupayakan yang terbaik gitu. Termasuk ketika WFH ini, karena teknisnya lebih rempong daripada sehari-hari yang sebelum WFH gitu. Misalnya ngoreksi kan benar-benar harus adaptasi dengan teknologi, karena nggak semua terbiasa kayak pakai Google Classroom dan lain-lain.
bener-bener fleksibel dan ya totalitas gitu yang aku lihat. Bener-bener gimana caranya supaya anak-anak ini bisa tetap belajar dengan baik, gimana supaya bisa menolong orang tua semaksimal mungkin. Aku tuh yang aku suka dari sekolahmu itu kalau liatin Instagramnya itu aneh-aneh gitu loh kegiatannya, murid-muridmu tuh lucu-lucu gitu. Ada yang suruh senam di Apa-apa ya? rumah, ada yang main basket di halaman, terus paling paling bikin aku nangis itu ya kemarin aku lihat ada drive thru itu. Dia ada drive thru terus guru-gurunya kayak bikin spanduk gitu, semangat ya gitu. Yang pun aku nangis udah gituin. Kayak aku kalau jadi orang Oh tuanya ya? digituin. Iya, kalau aku jadi orang tuanya digituin, aku pengen sekolah lagi. Nah, aku aja yang masuk, kamu jadi orang tua lah kamu. Kan kamu punya YouTube kan ya. Nah, eh I think kan kamu juga menggunakan YouTube itu sebagai salah satu media pembelajaran dan salah satu caramu untuk menyampaikan banyak hal ke murid-muridmu, ya toh. Nah, eh menurutmu nih hal terpenting apa yang muridmu itu harus harus apa ya? Harus pegang teguh gitu loh selama corona ini. Hal penting yang perlu dipegang teguh oleh muridku. Sebenarnya nggak hanya muridku, tapi menurutku semua orang perlu gitu. Most of us need to gitu. Bahwa ada harapan pertama. Kalau aku pribadi gitu dari maksudnya kenapa kamu gini-gini tuh kenapa? Saya suka saya. Kalau ada pesan-pesan sponsor gini saya suka saya. Pesan sponsor ya gini sih, corona ini pandemi ini tuh merupakan salah satu tekanan apa ya musim dalam kehidupan kita gitu loh, seperti halnya mungkin masalah-masalah lain yang akan muncul dalam hidup kita itu. Ini salah satunya yang kebetulan gitu melingkupi banyak orang di dunia gitu secara bersama-sama dan ngaruh banget ke berbagai aspek dalam kehidupan setiap orang gitu. Pertama selalu ada harapan, kita nggak pernah tahu, aku sering ngomong sama kamu juga gitu kan, dalam masalah apapun itu pasti akan ada saatnya dia akan berlalu gitu, nggak tahu kapan, nggak tahu gimana caranya gitu, dan kita nggak punya kontrol atas itu. Tapi kalau aku pribadi dari segala hal yang ku alami, ya aku punya Tuhan. Kenapa? Tuhan yang pegang apa yang aku nggak bisa kontrol gitu loh. Dalam apapun, nggak cuma situasi corona, tapi misalnya diri sendiri misalnya, kok aku kayaknya kurang gini ya, aku kurang gitu. Mungkin keluarga, teman-teman, teman dekat dan lain-lain. Segala hal ekonomi dan lain-lain lah. Yang kita bisa lakukan ya udah do your best yang kamu bisa. Yang kamu bisa lakukan, ya lakukan bagianmu. Yang kamu nggak bisa kontrol, kamu nggak bisa apa-apain lagi, walaupun kamu udah do your best, ya serahkan aja kepada Tuhan. Justru kalau menurutku ya di situ kita belajar untuk benar-benar berharap pada Tuhan menurutku gitu. Jadi selalu apa ya? Aku tahu mungkin nggak semua orang percaya Tuhan gitu. Cuma lebih kayak apa ya? Lihatlah kalau di depan itu ini tuh gak selamanya gitu, fase gelap ini itu akan berlalu dan pagi akan datang lagi gitu, mentari akan bersinar lagi, dan walaupun mungkin masalahnya gak hilang, tapi cara kita melihatnya, cara kita untuk memaknai segala hal yang terjadi itu pasti akan berbeda. Kayak aku tuh dengerin omongan barusan ya. Aku baru sadar satu hal bahwa ternyata jadi anak-anak itu enak loh. Jadi anak-anak itu kamu nggak perlu khawatir sama banyak hal gitu loh. Kayak kamu tuh nggak punya hobi baca berita tau gak sih? Nggak ngerti pemerintah punya kebijakan apa gitu. Nggak paniknya tuh mungkin nggak segede kita yang udah dewasa yang tahu tahu efek samping dari kelonggaran PSBB atau RUU Cilaka or something yang
anak-anak tuh nggak mikir itu gitu, mikirnya ya tadi kamu bilang, ini aku kalau udah selesai ngerjain tugas mau ngapain lagi ya gitu loh. Seru banget ternyata jadi anak-anak. I think I think ke apa ya? Sometimes ignorance kayak gitu perlu nggak sih? Ya nggak sih menurutmu? Aku sebelum ngomong perlu atau enggak ya, di satu sisi aku mau mengajak untuk melihat dunia dari mata anak-anak gitu. Bayangkan ketika kamu masih kecil gitu, ya mungkin kamu nggak akan memikirkan kebijakan pemerintah, kamu nggak akan memikirkan PSBB dan lain-lain. Cuma kamu, duniamu itu lingkupnya lebih ke keluarga, lebih ke teman-teman gitu, tergantung usia ya. Dan apa yang terjadi, masalah-masalah yang mungkin muncul, terus tantangan-tantangan yang muncul pada usia-usia mereka, itu punya dampak yang juga sangat besar gitu buat mereka. Sama seperti apa yang kita alami ketika dewasa, walaupun kita lebih banyak, lebih kompleks. Karena kemampuan kita juga pasti meningkat gitu loh. Aku tuh minggu lalu ikut sebuah webinar. Terus dia menyebutkan gini, misalnya kita punya, nggak ada ininya ya, misalnya kita punya pohon, ini pohon, anak-anak tuh kayak pohon. Golek papan, tidak ada papan, gini aja dah. Lucu banget. Apa, kita punya pohon, oh ini kan bisa share screen ya, nggak usah deh. Punya pohon gitu. Terus misalnya ditutup gelas, aku nggak punya gelas juga di sini, anggaplah ini gelas. Terus ini kalau misalnya ini masih anak-anak gitu, gelas segini dipakai buat nutupin mereka, seret gitu. Anggaplah ini gelas yang menutupi mereka gitu. Masalahnya segini, buat anak-anak yang dunianya masih segini, yang ya pokoknya mereka masih segini, ini besar gitu loh. Ini besar banget, dan untuk perkembangan kemudian ya pasti akan ngefek banget gitu. Beda sama kita kalau misalnya kita udah dewasa segini, kita udah berkembang, terus masalahnya segini, gelasnya segini, mau nutupin ya paling nyantol doang gitu di salah satu daunnya, nggak akan sampai yang kayak gimana gitu. Jadi ini banyak orang sih yang menganggap, alah apa sih anak-anak tuh kan masalahnya cuma apa sih, paling main, paling ini itu. Well, buat mereka pada saat itu that's their world gitu loh. Dan ngefek pasti ketika misalnya papa mama atau kakaknya yang udah lebih gede terus senewan tuh apa sih, stres, terus kayak aduh gimana nih PSBB dan lain-lain bla 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 bla, moodnya, perasaannya mereka di rumah itu kan pasti berubah dong. Itu ngefek ke anak-anak juga gitu, walaupun akhirnya lebih kayak kenapa kok jadi gini suasananya, walaupun mereka nggak secara langsung mikirin itu, tapi mereka juga dapat dampaknya gitu. Kayaknya harusnya masa-masa corona ini adalah masa yang baik buat anak-anak, buat belajar apa itu krisis gitu loh, tau gak sih? Momen yang tepat buat orang tua memperkenalkan ke anak apa itu krisis. Apalagi buat anak-anak yang hidup itu nggak pernah lihat krisis sama sekali gitu loh. Kayak satu-satunya mereka lihat krisis krisis yang dalam lingkup besar maksudnya. Tuh. Karena kalau krisis kayaknya setiap orang pasti ada krisis, entah dia sadar atau tidak. Kayak aku lahir 95. Krisis terbesar Indonesia kayaknya setelah itu kan 98. Aku 98 tuh kayak skip aja gitu, aku nggak tahu apa yang terjadi gitu loh. Cuman tahu cerita-ceritanya aja gitu. Wih dulu berat gitu. Ada aku hidup gini-gini aja gitu. Seru-seru aja hidupku. Kalian nggak tahu. Kayaknya ini waktu yang tepat buat anak-anak gitu, kayak, oh ini loh, emang dunia bisa jadi seperti ini loh. Siap-siap aja nanti kamu di masa depan mungkin lebih parah. Ya apa ya, kalau yang kamu masuk ngajarin krisis, kalau menurutku juga perlu lihat usia anaknya sama tipe anaknya gitu. Maksudnya gini, kita mau ngajarin anak kalau misalnya oh dunia ini sebenarnya juga ada masalah, memang kita perlu mengajarkan gitu anak-anak tentang kehidupan, tapi perlu lihat kapasitasnya juga gitu loh. Kayak misalnya
Kayak tadi aku bilang, pohon yang kecil sama pohon yang besar melihat masalah beda gitu. Yang besar mungkin dia sudah pelan-pelan sesuai dengan porsinya menghadapi banyak hal. Tapi kalau misalnya anaknya nggak tahu apa-apa terus tiba-tiba dikasih horor segede gitu, efeknya beda gitu. Malah kamu bisa akhirnya menimbulkan efek-efek traumatis kepada anak. Jadi betul kita perlu ngajarin, tapi memang harus dengan strategi gitu. Ya ceritain aja, diskusi pelan-pelan misalnya gitu. Tergantung anaknya usia berapa, cara mereka, tipe anaknya kayak gimana gitu. Jadi nggak bisa serta-merta kamu harus tahu kehidupan ini sangat kejam dan tidak ada baik-baiknya misalnya kayak gitu. Itu kan bagaimana orang dewasa, salah satu persepsi orang dewasa gitu kan. Kalau langsung dijerut ke anak, pertama, belum tentu persepsi kita terhadap masalah benar. Kedua, ya kita mesti lihat dampaknya pada anak ini apa gitu. Caranya harus kita lihat gitu. Tapi itu hobiku sih. Kalau dari aku. Itu hobiku sih. Jadi kalau misalnya ada temanku punya anak itu kayak, "Dit, ini gendong." Oh iya sini. Kamu dengar baik-baik ya. Impianmu akan musnah gitu. Semua cita-cita akan Aku berantakan. tidak akan menyerahkan anakku padamu. Aku tidak akan menyerahkan anakku padamu. Perjalanan menemukan harapan itu menurutku berbeda ya untuk setiap orang itu. Nggak semua aku bilang punyailah harapan. Terus mereka kayak, Tara. hah? Kayak gitu kan, kayak, hah? Gimana? Iya. Gitu. Kalau dan yang aku share tadi itu lebih ke apa yang sudah aku dan banyak orang alami gitu loh. Even dari yang mereka benar-benar nggak punya harapan, rasanya nggak, aduh aku nggak punya masa depan dan lain-lain. Maksudnya entah itu pengalaman traumatis atau krisis apapun dalam kehidupan gitu. Ada orang-orang dan banyak yang sudah ngalamin itu dan akhirnya mereka bisa bangkit dan lihat, oh iya ternyata even pada saat itu aku melihat gelap, aku teriak sama siapapun dan kayaknya sunyi, ternyata Tuhan semesta itu bekerja di balik sunyi dan gelap itu. Ini tuh salah satu khotbahnya mamaku sebenarnya. Jadi mamaku pendeta gitu ya. Itu yang aku kayak nggak expect, aku nggak tahu bakal khotbah apa, tapi itu kayak ngena gitu loh. Kadang-kadang kita nggak tahu Tuhan tuh kok kayak nggak kerja sih Tuhan gitu, kok kayaknya gelap, aku tuh udah minta Tuhan tuh menunjukkan gitu, aku udah tanya tapi kenapa tetap sunyi, tetap gelap. Kita terbatas gitu sebagai manusia dan Tuhan tuh bekerja walaupun kelihatannya gelap, walaupun kayaknya nggak kedengeran apa-apa. At some point nanti kayak kita baru akan bisa lihat, oh ternyata gini gitu. Oke, jadi buat siapapun yang dengerin percakapan ini, kesimpulannya adalah jangan sampai kalian, walaupun situasinya nggak enak kayak gini, tapi jangan sampai kalian kehilangan harapan kalian. Gunakan kesempatan-kesempatan yang ada buat ngembangin apa yang ada di dalam hidup kalian, potensi-potensi yang belum sempat kalian coba lagi, atau hal-hal yang udah lama nggak kalian sentuh, coba aja dulu. Dan jangan sampai apa ya, kayak dan coba lihat semuanya dari sudut pandang yang lebih tinggi gitu. Karena kalau kita lihatnya yang jelek-jelek terus, stres gitu, nggak enak, sumpah nggak enak. Biarkan kami aja yang melihat semuanya jelek-jelek, supaya funny, kalian jangan ya. Oke, teman-teman, terima kasih udah dengerin sampai. Kamu juga. Terus saya Oh, bentar. apa. Lagi. Bentar. Aku lupa tadi. Apa? Aku lupa mau nambahin dikit soal yang tadi aku bilang. Bukan berarti kita nggak boleh merasakan perasaan-perasaan yang nggak enak ya. Maksudnya wajar banget dalam keadaan tertekan kayak gini tuh kita cemas, takut, terus akhirnya marah-marah dan lain-lain. It's okay gitu. Maksudnya mau nggak mau ya itu perasaan yang kamu punya, perasaan yang kamu hadapi. It's okay, ya akuin aja, terima aja itu semua gitu. Tapi setelah itu ya kita serahkan itu, maksudnya terimalah kalau kita lagi merasakan hal itu, dan emang pada akhirnya kita sadar kalau kita tuh sebenarnya terbatas gitu. Memang kita terbatas, tapi apa yang kita alami ini tuh sedang untuk growth kita, balik ke yang tadi lagi. Ya serahkan sama yang tadi, yang kita bisa kontrol adalah gimana kita meresponi perasaan-perasaan itu. Ya perasaan-perasaan itu muncul nggak apa-apa, takut, cemas, kayak apa iki, misalnya gimana nih kalau misalnya
corona ini bertahun-tahun selesainya dan lain-lain. Maksudnya ada banyak kekhawatiran kan, ngefek di ekonomi, di politik, di banyak hal. Banyak banget gitu. Ya, it's okay untuk merasakan perasaan-perasaan itu, embrace aja, nggak apa-apa. Because that's human, we are human gitu loh. Kamu tidak harus jadi orang yang sempurna, yang superhero, yang nggak punya kelemahan sama sekali gitu. So, kayak itu, embrace aja, dan lakukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Dan kalau misalnya nih, perasaan-perasaan itu kayak udah benar-benar mengganggu, sampai misalnya kita mikirnya itu kayak sesak nafas, aduh aku nggak bisa kayak gini. Ada banyak pertolongan profesional yang bisa diakses, terutama di masa-masa ini gitu. Kayak aku sempat share juga di videoku di YouTube channelku tentang HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Nanti ada di situ. Himpunan Psikologi Indonesia. Oke. Di situ ada link gitu. Jadi kalau kalian merasa kayak kalian butuh profesional untuk ngadepin ini, kamu kayak udah nggak tahu lagi gimana caranya nolong dirimu sendiri, apalagi yang misalnya sendirian gitu ya, dan kayak aduh udah sampai self harm atau kayak gimana dan nggak tahu harus ngapain, bisa akses pertolongan profesional di situ gitu. Aku kasih linknya HIMSI. Di situ ada banyak daerah, jadi HIMSI Jawa Timur, Sumatera, bla bla bla. Ada kontak-kontaknya, kalian bisa kontak di situ. Dan itu gratis. Penting tuh kalian, selama corona. buat kalian yang sohib banget sama overthinking, kayaknya kalian perlu mengakses link-link gitu. Soalnya aku juga kayak gitu. Salah satu hal yang bikin aku memulai konten ini adalah karena aku udah sampai di titik dimana mikir kayaknya corona ini nggak akan selesai deh. Kayaknya aku perlu membeli banyak makanan-makanan kalengan, menimbun beras gitu, membuat bunker kayak gitu. Kayaknya kita akan berlanjut ke zombie apokalips kayak gitu. Enggak nih, serius. Jadi kalau kalian emang udah sampai terganggu, seek help teman-teman, seek help. Kalau emang ternyata parah banget, cari bantuan profesional gitu. Jangan ngobrol sama temen yang sama-sama gelap, bro. Tidak menyelesaikan masalah. Pengalaman saya tidak dikasih solusi, dikasih amer. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Raditya Dika. Saya Ritem Camp. Selamat malam. Dadah. Gimana? Kok yang di subscribe Raditya Dika gitu? Emang gitu, closing channelku masih gitu. Besok lagi aku akan bikin baiklah. YouTuber aneh-aneh pokoknya.